Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita masih pembelajaran tema 6, kolor dan perpindahannya. Subtema 1, pembelajaran yang keempat. Langsung saja, kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Langsung saja, hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi antara manusia dengan lingkungannya, serta mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, perhatikan gambar berikut. Pernahkah kamu melihat gambar tersebut? Iya, gambar tersebut merupakan pesan kepada masyarakat dalam bentuk papan iklan layanan masyarakat. Papan iklan tersebut merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak. Pesan atau informasi apa saja yang kamu dapatkan dari papan iklan tersebut? Pernahkah kamu melihat papan iklan serupa? Pasti sering ya, di pinggir jalan, di sepanjang jalan, banyak papan iklan seperti itu. Langsung, yang kedua, perhatikan lagi gambar berikut. Apa yang dapat kamu ceritakan tentang gambar-gambar tersebut? Apakah kamu pernah menemuinya di lingkungan tempat tinggalmu? Bagaimana pendapatmu terhadap gambar tersebut? Menurutmu, hal-hal apa sajakah yang menyebabkan hal itu terjadi? Bagaimana hubungan antara interaksi manusia terhadap lingkungan yang tampak dari gambar tersebut? Iya, interaksinya kurang baik atau buruk atau negatif. Kenapa? Iya, karena manusianya pada membuang sampah sembarangan, pada membuang sampah di sungai dan di laut, sehingga lingkungan menjadi tercemar, menjadi kotor. Langsung. Iya. Di sini akan disampaikan tentang pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya ya. Ternyata tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Di sini ada anak yang membuang sampah sembarangan di sungai. Akibatnya, lingkungan menjadi banjir. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Seperti contoh ini ya, orang membuang sampah sembarangan di aliran sungai menyebabkan banjir. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya dapat membahayakan manusia sendiri. Nah, dampak negatif interaksi manusia dengan lingkungan kira-kira apa saja ya? Iya,
Tadi seperti contoh banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia. Kegiatan manusia yang membuang sampah sembarangan, entah itu di selokan atau di manalah yang tidak sesuai dengan tempatnya. Jadi kalau membuang sampah harus pada tempatnya. Kemudian bencana tanah longsor disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Dan kebakaran hutan karena kecerobohan manusia menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Nah, langsung saja ke tugas yang pertama. Jawablah pertanyaan berikut, ada 4 soal, silahkan di screenshot dulu. Seperti biasa ditulis soalnya, diberi identitas, dan dikirim Jabri. Nah, di sini ada sebuah percakapan. Mendapatkan manfaat dari lingkungan alam merupakan hak kita, tetapi memeliharanya adalah kewajiban kita bersama. Setuju sekali, ada hak pasti ada kewajiban. Betul begitu kan? Kita sebagai pelajar pun memiliki kewajiban yang harus kita lakukan selain hak yang seharusnya kita dapatkan. Apa saja kewajiban kita? Nah, di sini kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari ya. Apakah kamu masih ingat mengenai perbedaan antara hak dan kewajiban? Iya, betul. Hak itu segala sesuatu yang harus diterima, sedangkan kewajiban segala sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai aturan. Nah, kewajiban warga negara dan siswa. Apakah yang kamu rasakan jika sekolahmu dipenuhi dengan sarana belajar yang kotor, penuh coretan, dan rusak? Demikian juga dengan dinding sekolah yang penuh coretan, buku siswa yang sobek-sobek, kamar mandi sekolah yang kotor, dan bangku-bangku kelas yang penuh dengan tulisan-tulisan. Kamu tentu sedih dan prihatin, karena dengan demikian kamu tidak dapat belajar dengan baik. Salah satu hak siswa adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi pada saat yang sama, siswa juga mempunyai kewajiban untuk menjaga sarana pendidikan agar haknya terpenuhi. Jika siswa tidak melakukan kewajiban tersebut, maka sarana belajarnya akan rusak sehingga kegiatan belajar akan terganggu. Oleh karena itu, kalau kalian di sekolah biasanya ada jadwal piket agar setiap hari kalian bisa membersihkan ruang kelas kalian agar tetap bersih, nyaman untuk belajar. Nah, apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus dilakukan atau diamalkan. Sehingga kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Semua siswa yang sedang belajar di Indonesia wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan negara melalui undang-undang. Semua kewajiban ini harus dilakukan untuk menjamin seorang siswa mendapatkan haknya. Seorang siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, maka kewajiban siswa antara lain menaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan, misalnya menaati peraturan sekolah. Nah, tugas yang kedua membuat tabel seperti contoh berikut. Di sini hanya contoh. Nanti kalian bisa mencari sendiri. Sebagai warga negara dan anggota masyarakat, kita perlu mengetahui hak dan kewajiban kita. Nah, sebelumnya kamu telah mengetahui hak-hakmu sebagai siswa dan sebagai seorang anak. Nanti kalian buat tabel seperti contoh di sini.
Di sini Ibu Tika hanya memberikan 2 contoh, nanti kalian cari sendiri hak-hak dan kewajiban kalian sebagai siswa di sekolah. Contoh yang pertama, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, itu haknya. Nah, kewajibannya apa yang harus dipenuhi? Yaitu mengikuti seluruh kegiatan sekolah. Kalau ingin mendapatkan hak menggunakan fasilitas pembelajaran di sekolah, berarti haknya mematuhi segala peraturan sekolah. Kalian cari 5 hak dan kewajibanmu di sekolah. Selanjutnya, tugas ketiga sama membuat tabel seperti contoh berikut. Dan di sini adalah mencari hak dan kewajibanmu sebagai siswa di rumah. Di sini Ibu Tika berikan 2 contoh hakmu sebagai siswa di rumah, yaitu mendapat perlindungan, maka kewajibanmu yaitu membantu orang tua. Bila hakmu ingin mendapatkan kasih sayang, berarti kewajibanmu belajar dengan rajin. Sama mencari 5 nomor. Nah, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Ada 3 tugas yang harus kalian kerjakan. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Meskipun belajar daring atau online dari rumah, tetap selalu mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Amin. Berdoa selesai. Cukup sekian dari Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan maupun kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.